Selamat datang di materi ke-7 mata kuliah Teknologi Mobile. Materi ke-7 ini kita akan membahas tentang sistem operasi Android. Android adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak, mobile, dan layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Incorporated dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi Android secara resmi dirilis pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance. Ini sebuah konsorsium dari sejumlah perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk mengembangkan standar terbuka open standard untuk perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Untuk antarmuka, sistem Android pada umumnya berupa direct manipulation atau manipulasi langsung menggunakan touchscreen atau gerakan sentuh, misalnya menggeser, swipe, atau mengetuk atau tap, dan pinch itu terjemahannya mencubit, biasanya untuk zoom itu. Kemudian juga virtual keyboard untuk menulis teks. Seperti yang kita ketahui, selain perangkat sentuh seperti ini, Google juga mengembangkan Android TV untuk televisi, kemudian Android Auto untuk mobil, dan Android Wear untuk jam tangan, di mana masing-masing device ini memiliki antarmuka pengguna yang berbeda. Varian Android juga digunakan pada laptop, game konsol, kamera digital juga ada, kemudian sejumlah perangkat elektronik lainnya. Android adalah sistem operasi open source dan Google merilis source code-nya dengan lisensi Apache. Dengan lisensi ini, vendor dapat melakukan modifikasi atau mendistribusikan source code tersebut. Tapi tidak hanya vendor saja, itu bisa perusahaan perangkat mobile, operator seluler juga bisa, kemudian developer aplikasi. Sebagai tambahan, Android memiliki komunitas pengembang aplikasi yang dalam hal ini mampu memperluas fungsionalitas perangkat mereka. Untuk proses pengembangan aplikasi ini, program-program untuk Android biasanya atau umumnya ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian pada bulan Oktober 2013, itu sudah ada lebih dari 1 juta aplikasi yang tersedia untuk Android. Dan sudah ada 50 miliar aplikasi yang diunduh dari Google Play, dari 1 juta itu tadi. Survei yang dilakukan pada bulan April-Mei 2013 menunjukkan bahwa Android adalah platform paling populer bagi pengembang dan digunakan oleh 71% pengembang aplikasi mobile. Faktor-faktor ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan Android dan membuat Android ini menjadi sistem operasi telepon pintar yang paling banyak dipergunakan di dunia dan mampu mengalahkan Symbian pada tahun 2010, dimana seperti kemarin ya, antara tahun 2007 sampai 2010 itu Symbian merupakan sistem operasi paling banyak digunakan. Android juga menjadi pilihan bagi perusahaan teknologi yang menginginkan sistem operasinya berbiaya rendah karena open source tadi. Juga karena bisa dikustomisasi dan ringan untuk perangkat berteknologi tinggi tanpa harus mengembangkan dari awal. Sifat Android yang open source ini banyak berperan dalam munculnya berbagai komunitas pengembang aplikasi. Karena source code-nya terbuka,
sehingga dapat dipakai sebagai dasar proyek pembuatan aplikasi dengan menambahkan fitur-fitur baru bagi pengguna tingkat lanjut atau juga mengoperasikan Android pada perangkat yang secara resmi dirilis menggunakan sistem operasi lain. Kemudian pada November 2013, Android sudah menguasai pangsa pasar telepon pintar global yang pada saat itu dipimpin oleh produk-produk Samsung yang persentasenya mencapai 64%. Kemudian versi-versi Android ini ada banyak sekali ya. Mungkin saya akan hanya menyebutnya sekilas saja. Yang pertama adalah Android Beta. Ini pertama kali dirilis 5 November 2007. Dilanjutkan 12 November 2007 disertai dengan SDK-nya, Software Development Kit yang dibuat oleh Google. Dan Android 1 Astro rilis 23 September. Ini aslinya namanya Astro, tapi karena itu sudah ada pemiliknya, ada hak ciptanya nama Astro itu, sehingga namanya tidak jadi Astro. Ponsel pertama yang menggunakannya adalah HTC Dream. Versi 1 ini sudah ada Android Market ya, jadi sudah ada tempat untuk mencari atau update Android. Versi 1.1 rilis 9 Februari 2009. Ini juga mengalami masalah penamaan. Awalnya diusulkan namanya Bender, tapi karena sudah ada yang memakai nama tersebut, jadi tidak ada penamanya. Berikutnya Android Cupcake. Android 1.5 Android Cupcake itu rilis 27 April 2009 menggunakan kernel Linux 2627. Nah, ini adalah versi pertama yang secara resmi menggunakan nama atau codename, nama kode yang didasarkan pada nama-nama makanan. Fiturnya sudah ada widget, ada virtual keyboard, ada MP4 dan 3GB player, pairing, kemudian stereo Bluetooth, bisa copy paste, sudah ada animasi, profile pic, kemudian bisa upload ke YouTube. Berikutnya versi Android Donut, rilis tanggal 12 September 2009. Sudah ada user interface yang lebih friendly. Versi ini mendukung teknologi CDMA F2 8021X, kemudian juga VPN dan resolusi WVGA. Fitur lainnya adalah bookmark, kontak, Web9, searching yang lebih bagus, dan text to speech, galeri, dan akses kamera yang lebih cepat. Kemudian Android 2021 Eclair rilis 9 September. Fiturnya optimalisasi hardware, Google Maps, browsernya baru, mendukung HTML5, kamera dengan flash, zoom, dan Bluetooth 2.1. Android 22 Frozen Yogurt atau Froyo 20 Mei 2010. Yang menggunakan pertama adalah Google Nexus One. Ini versi ini sudah mendukung Adobe Flash Player 10.1, kemudian kecepatan membuka tutup aplikasi lebih baik, ada penambahan SD card sebagai media penyimpanan. Pada versi ini sudah ada persaingan, sudah terasa persaingan antara Android dengan iOS. Berikutnya Android 2.3 Gingerbread tanggal 6 Desember 2010. Ini banyak peningkatan ya dari versi sebelumnya. Peningkatannya kemampuan aplikasi dan game, kemudian mendukung NFC, mendukung layar resolusi WXGA, kemudian resolusinya lebih tinggi,
versi rilis berikutnya ada 2.33 dan 2.37, tapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Kemudian Android 3.0, 3.1 atau Honeycomb tanggal 22 Februari 2011. Perangkat pertama yang menggunakan sistem operasi ini adalah Motorola Xoom tablet ya. OS ini didesain khusus untuk mendukung penggunaan tablet PC menggunakan kernel Linux 2636. Fiturnya antara lain optimalisasi dukungan untuk tablet, user interface holografis, ada sistem bar, akses cepat pada notifikasi, status dan soft key, action bar, dan multitaskingnya lebih cepat. Selain yang lainnya misalnya virtual keyboard, incognito window, full screen gallery, video setting menggunakan Google Talk, dan dukungan prosesor multi-core. Android 4.0 Ice Cream Sandwich 19 Oktober 2011. Smartphone yang pertama kali menggunakan adalah Samsung Galaxy Nexus. Secara umum Android Ice Cream Sandwich ini pada saat itu hanya dipakai untuk smartphone yang harganya mahal, sehingga distribusinya juga tidak terlalu banyak. Kemudian Android versi 4.2 ini Jelly Bean. Versi ini menggunakan kernel Linux 340, pertama kali digunakan Nexus 4 LG, kemudian Nexus 10 Samsung, rilisnya 13 November 2012. Kemudian Android 4.4 KitKat, rilis 3 September 2013. Untuk fiturnya tidak ada peningkatan berarti. Kemudian Android 5.0 Lollipop, rilis tanggal 25 Juni 2014. Ini tidak hanya menjadi sistem operasi smartphone saja, tapi juga telah dipergunakan perangkat mobile lainnya seperti Android TV dan Google Fit. Fitur yang ditambahkan yaitu sudah menggunakan material desain dari Google dan Factory Reset Protection. Kemudian Android 6.0 Marshmallow, rilis 5 Mei 2015. Fiturnya multi window, mendukung virtual reality dan kemampuan dalam mengurangi pemakaian bandwidth untuk mode data server. Kemudian Android 7 Nougat, rilis 19 Oktober 2016. Fokusnya pada peningkatan performa user interface hingga lebih intuitif. Fitur lainnya untuk Nougat ini seperti night mode untuk pengambilan gambar malam hari, kemudian virtual keyboardnya dapat mengirim animasi GIF secara langsung. Android 8.0 Oreo, rilis Agustus 2017. User interface Oreo ini lebih sederhana. Fitur lainnya autofill, ini memudahkan kita untuk mengisi form ya. Kemudian picture in picture, kemudian booting yang lebih cepat. Android 9.0 Pie, ini rilis Agustus 2018. Ini fiturnya ada kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Ini diantaranya misalnya dipakai untuk menganalisis dan mempelajari pola pemakaian user dalam menggunakan smartphone secara otomatis. Kemudian juga adaptive brightness atau auto brightness yang menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis. Juga mendukung ponsel bezel-less seperti ini ya. Kemudian Android 10 Q, rilis 13 Maret 2019. Ini namanya tidak seperti nama lainnya yang menggunakan makanan. Ini ditujukan untuk memperingati bahwa Android sudah mencapai 1 dekade secara komersial. Fitur lainnya penyempurnaan night mode atau mode malam untuk menghemat baterai dan peningkatan fitur amplifier untuk kualitas audio. Kemudian Android 11 Red Velvet Cake, ini penamaannya kembali ke nama makanan lagi.
Itu tentang versi Android. Kemudian terakhir untuk aspek keamanan, masalah keamanan memang merupakan salah satu masalah penting dalam kaitannya dengan software ya. Di sini hampir semua aplikasi Android yang berbayar dapat dibajak dengan mudah jika kita tahu caranya. Khususnya aplikasi game, ini rasio bajakannya mencapai 9:1. Itu dari 10 aplikasi, 9 diantaranya adalah bajakan. Bisa kita bayangkan. Namun mulai versi Jelly Bean, sistem operasi Android menawarkan sistem enkripsi pada aplikasi berbayar, di mana aplikasi tersebut hanya bisa dijalankan pada device yang dipakai saat membeli, atau satu aplikasi untuk satu device. Kemudian aplikasi Android menggunakan metode sandbox. Metode sandbox ini tidak memungkinkan sebuah aplikasi mengakses resource yang tidak diperlukan, kecuali jika user mengizinkannya. Misalnya akses untuk menyalin data di SD card, mengakses internet dan sebagainya. Kemudian di versi Android 6.0 ada fasilitas untuk memblok akses secara individual. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Sekian dan terima kasih.